Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 8 Juli tahun 2023, saya akan mengomentari aliran dana sebesar 8 triliun proyek BTS 4G ke 4 partai politik, bukan ke 3 partai politik. Aliran dana sebesar 8 setelah Johnny Plate, Sekjen Partai Nasdem dan sekaligus Menteri Kominfo telah melakukan perbuatan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G. Aliran dana sebesar 8 triliun telah mengalir ke 4 partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar. Sebelumnya hanya 3 partai politik, yang Partai Nasdem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Gerindra terakhir bertambah Partai Golkar. Keempat partai politik, di mana 3 partai politik tidak mengakui menerima aliran dana tersebut, antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lewat Bambang Pacul membantahnya, di mana tidak ada faktanya menerima aliran dana tersebut. Demikian juga Partai Gerindra lewat kadernya tidak benar tuduhan tersebut. Kalau ada buktinya, dibuktikan di pengadilan. Demikian juga Partai Golkar tidak mengakui tuduhannya. Hanya Partai Nasdem yang diduga menerima aliran dana sebesar 8 triliun sesuai pengakuan Johnny Plate yang minta diberikan dana sebesar 500 juta tiap bulan oleh Suryo Paloh dan sudah diberikan berkali-kali. Partai Nasdem yang dipimpin Suryo Paloh dan Johnny Plate suka mengkait-kaitkan partai politik yang besar terlibat atas aliran dana sebesar 8 triliun tersebut. Suryo Paloh tidak rela hanya kadernya yang ditahan di Kejaksaan Agung, yang ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Kalau memang keempat partai politik tersebut ikut terlibat atas aliran dana tersebut yang didukung minimal 2 alat bukti, keempat partai politik tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Harapan saya, negara Indonesia sebagai negara hukum sesuai asas hukum pidana, asas equality before the law, atau persamaan hak di depan hukum. Artinya, semua yang terlibat atas aliran dana korupsi sebesar 8 triliun yang dilakukan Johnny Plate atas proyek BTS 4G harus dihukum tanpa kecuali. Setelah Johnny Plate, Sekjen Partai Nasdem dan sekaligus Menteri Kominfo telah melakukan perbuatan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G. Aliran dana sebesar 8 triliun telah mengalir ke 4 partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar. Sebelumnya hanya 3 partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Gerindra. Bertambah lagi Partai Golkar akhir-akhir ini. Keempat partai politik, di mana 3 partai politik tidak mengakui menerima aliran dana tersebut, antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lewat Bambang Pacul membantahnya, di mana faktanya menerima aliran dana tersebut tidak ada. Demikian juga Partai Gerindra lewat kadernya tidak benar tuduhan tersebut. Kalau ada buktinya, dibuktikan di pengadilan. Demikian juga Partai Golkar tidak mengakui tuduhan tersebut. Hanya Partai Nasdem yang diduga menerima aliran dana sebesar 8 triliun sesuai pengakuan Johnny Plate yang minta diberikan dana sebesar 500 juta tiap bulan oleh Suryo Paloh dan sudah diberikan berkali-kali. Partai Nasdem yang dipimpin Suryo Paloh dan Johnny Plate suka mengkait-kaitkan partai politik yang besar terlibat atas aliran dana sebesar 8 triliun tersebut. Suryo Paloh tidak rela hanya kadernya yang ditahan, Kejaksaan Agung yang ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Kalau memang keempat partai politik tersebut ikut terlibat atas aliran dana tersebut yang didukung minimal dengan 2 alat bukti, keempat partai politik tersebut
ditetapkan sebagai tersangka. Harapan saya negara Indonesia sebagai negara hukum sesuai asas hukum pidana, asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya, semua yang terlibat atas aliran dana korupsi sebesar 8 triliun yang dilakukan Johnny Black atas proyek BTS 4G harus dihukum tanpa kecuali. Sekian dan terima kasih.